Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap lapisan puja dan puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Sehingga pada subuh yang bertuah ini, dengan kudrah iradah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua telah dapat bersimpuh di dalam rumah Allah ini guna untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan sejahtera, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, kiranya Allah hidangkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari cengkraman neraka hawiyah, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengemukakan, laula Muhammad ibn Abdillah lakunna fil hawiyah. Andai kata, jikalau bukan karena Muhammad, anak laki-laki daripada Abdullah, sungguh kita semua kelak akan menjadi penghuni neraka hawiyah. Na'udzubillahi minha, thumma na'udzubillah. Selawat bernadakan salam pula, mari sama-sama kita doakan kepada Allah, kiranya Allah sampaikan kepangkuan para keluarga baginda Rasul, sahabat baginda Rasul, dan kepangkuan pewaris baginda Rasul, yakni para alim ulama. Karena kita akui ataupun tidak, disebabkan jasa-jasa mereka itulah, setelah baginda Rasul wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tinggalkan estafet dinullah Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, diterima, dipapah, dijaga oleh para keluarga, oleh sahabat, sampai ke tangan para alim ulama, lalu dikawal dengan ketat oleh para alim ulama. Terpetunjuklah kita semua di dalam agama Allah. Ta'ziman wa ikraman kepada yang mulia imam besar masjid yang dirahmati Allah ini, ta'ziman wa ikraman kepada yang mulia seluruh guru-guru, urungsi lentuan, ayah-ayah tokoh masyarakat, dan saudara-saudara mandum sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat kita menyaksikan kemungkaran, apa kata Rasul? Falyughayyir biyadih, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tanganmu. Artinya dengan kekuasaan yang kamu miliki. Fa illam tastati', apabila engkau tidak kuasa, tidak punya kekuatan, fa bilisani, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lidahmu. Fa illam tastati', apabila engkau tidak kuasa juga, fa biqalbih, kata Rasul, maka gunakan hatimu untuk mengubah kemungkaran tersebut. Wa huwa adhaful iman, dan itu adalah tingkat iman yang sangat lemah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada laknat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terjadi musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan ada sebabnya. Apa sebabnya? Itulah kemaksiatan yang merajalela, kemaksiatan yang terjadi terang-terangan, kemaksiatan yang melampaui batas, sehingga Allah turunkan bala, Allah berikan laknat, Allah berikan teguran. Sebagaimana kita sudah memaklumi bersama, umat Nabiullah Lut diazab Allah karena kemungkaran yang mereka lakukan. Umat Nabiullah Nuh ditenggelamkan Allah karena maksiat yang mereka lakukan. Umat Nabi Saleh juga diberi bala oleh Allah berupa angin, yang angin tersebut berhembus masuk ke dalam mulut seseorang di saat dihirup, lalu dia keluar serta mengeluarkan isi perut orang tersebut.
menan Nabi azab oleh Allah kepada umat Nabi Saleh. Ada tugas mulia dari Allah untuk kita semua. Diwajibkan oleh Allah kepada kita semua apabila kita melihat kemungkaran. Diwajibkan oleh Allah untuk kita cegah kemungkaran tersebut. Dan Allah wajibkan kepada kita untuk mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Dilaknat Allah kafir-kafir Bani Israel melalui lisan Nabiullah Isa anak Maryam, melalui pesuruh-pesuruh Allah. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat melampaui batas. Asaw wa kanu ya'tadun, mereka berbuat maksiat melampaui batas. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, dan di antara mereka dengan sesama mereka tidak ada lagi terjadi cegah mencegah, tidak ada lagi terjadi mengajak kepada berbuat kebaikan. Semuanya diam 1000 bahasa, masing-masing uruh do hanjit jampu urusan go. Itu yang sudah terjadi, sehingga maksiat dipubut leureung dengan leluasa. Hana so tegah le maksiat. Bahawa tenyan ke nepetren laknat le Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di saat itu tidak mencegah kemaksiatan, tidak mengajak untuk berbuat kebaikan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. But yang paling buruk di atas muka bumonyo adalah membiarkan kemaksiatan di saat kita melihat kemaksiatan tersebut. Gedanyo tak puput ibadah kepada Allah tapi maksiat hana ada perumun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelar kepada orang yang alim, yang diam 1000 bahasa dengan kemaksiatan. Apa kata Allah? Apa gelar Allah untuk mereka? Ulama syaitan, kata Allah. Orang alim syaitan. Kenapa? Karena membiarkan kemaksiatan merajalela. Amar ma'ruf nahi mungkar Allah wajibkan kepada kita. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Dailami yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Perintahlah untuk berbuat kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Min qabli an tad'uni fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum. Sebelum sampai suatu masa di mana keadaan masa tersebut kita berdoa tidak diterima doa kita oleh Allah. Kita memohon bantuan kepada Allah, Allah tidak memberikan bantuannya buat kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah, yakni membiarkan merajalelanya kemaksiatan. Bala raya Nabi Allah, tamu doa hana gedenga doa, tamu lake hana gebi, tak lake bantu rame-rame tak tubit bak lapangan. Kita salat bermunajat kepada Allah, mohon perlindungan, ditutup oleh Allah rahmatnya. Kenapa? Karena pembiaran terhadap kemaksiatan. Oleh karena demikian, situasi gedanyo jino amat sangat memprihatinkan. Kan ngan urang kafe, ngan anu draw tu masing-masing, ngan kumundra tu masing-masing, ngan saudara draw tu masing-masing, sesama Islam. Itu yang kita khawatirkan sekarang. Oleh karena demikian, kita harus saling
kerjasama. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Tak permun saudara-saudara katanya. Socit yang permun. Waktu takalan kemaksiatan yang terjadi di sekeliling katanya, takalan urang pelakunya, siapa mereka? Orang Islam. Apakah kita tidak bisa mencegah dan menegur orang Islam sendiri? Bersalahan mungkin dengan undang-undang di saat kita melangkah kepada orang kafir yang sedang berbuat kemaksiatan. Tapi sesama Islam wajib dalam agama katanya untuk mencegahnya. Menyotana pegat cukup mangat. Bunuh pegah oleh Rasulullah, kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Yang punya kekuasaan sekarang ini, dari gampang takalan tungku imum. Pukul tungku imum nyan orang kafir. Pukul tungku imum nyan orang Kristen. Hana mereka Muslim, tapi mereka tidak mau ambil pusing, tidak mau ambil peduli terhadap generasi mudanya sendiri. Ini yang perlu kita jalankan. Ta'elam watu bak jamat. Pukul jamatnya orang kafir. Apabila kita membuat kanun untuk anak-anak Muslim, apakah kafir itu marah? Tidak. Dalam Islam tidak dianjurkan, tidak dibolehkan, malah haram mengganggu mereka. Tapi mengurus anak sendiri, mengurus saudara sendiri, cucu sendiri, pakan lehernya tidak bisa. Tidak bisa ataupun tidak mau. Jawabannya kita tidak mau ambil pusing. Tak tingkat wali kota. Apakah wali kota itu kafir? Wali kota itu Muslim. Cuma kenapa mereka tidak mau ambil peduli? Nyo teman, orang yang punya kekuasaan tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Tanya bak posisi lemah, tidak punya kekuasaan, maka pakai lisan kalau bisa. Tidak bisa pakai lisan, pakai hati nurani. Anu dro-dro kita jaga. Nyo tapi kele katanya kan kabareh tat katanya umat Islam ni no. Necija ura Jumaat. Bawadu yang nari pusong kan. Netama ngaju bak DPI bak pedang-pedang botnya. Puput awaknya inan ura Jumaat. Itu mayang Jumaat. Hoka pemimpin lam kampung. Bahkan hana kepegat sabah peraturan. Mengetulih mandang bak kertas. Ura Jumaat haji mediyung let-let uragam. Ho kena jak uragam. Jawaban je tentega kita menglarumo gumesom. Kajut orang kampung, mana orang tamang, ho kena mesom. Hana rumah kiganya. Kamu kurang becut let-letnya. Olehnya tak tingkatkan, tak pegat dalam peraturan. Orang laki tidak boleh tidak ke masjid. Nyo gampung, gampung pulan. Peraturan gampung pulan, so kena tamang kena jut. Tapi Jumaat mesti ke masjid. Kecuali anda kafir, silakan. Nyo memang na orang kafir lang kampung bah menani ke haji. Hana menale. Nyo yang tak pegat kanunnya untuk anak katanya, cucu katanya dan saudara katanya. Kenapa tidak bisa? Kita tidak mau. Ini kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan amanah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Masa paling buruk nyangke masa awate tamu doa hana diterima doa oleh Allah. Muslim dunia sampai keroro teman-teman tak pegah habah hana seut. Tahu hana ija i pegat acara hana peruh tayo kiban kadayo. Nyokan dengan manusia ngan Allah gedop rahmat oleh Allah. Pu sebab karena membiarkan kemaksiatan tersebut. Oh dengku kamu rame tat salat pengajian di mana-mana, kami saleh, kami taat. Rasulullah zaman dahulu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, atahlukal qaryah wa fiha salihun?" Ya Rasulullah, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu negeri padahal di dalamnya banyak orang yang saleh?
Apa kata Rasul? Qala na'am. Mungkin ke Rasulullah, Allah akan mengazab kaum tersebut sekalipun banyak orang yang saleh. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, bima ya Rasul, apa sebabnya ya Rasul? Padahal ada orang saleh, ada kekasih Allah di situ. Rasul menjawab, bitahawunihim wa sukutihim am ma'siyatillah, am ma'asillah, karena diam mereka, karena loyalitas mereka terhadap si pelaku maksiat. Geplay azab oleh Allah. Orang watai geplay uru-uru meratib kenang pingkau minan. Hana pilih boleh. Semua merasakan bala tersebut. Kenapa? Karena kita sudah tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. La ilaha illallah, la ilaha illallah nya mendang babah tu. Hana memada abu mutuah saudara yang dirahmati Allah. Benar tak puput amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang mahabbah subuh yang dirahmati Allah. Amar ma'ruf adalah mengajak untuk berbuat kebaikan. Contoh ji, mengajak untuk berbuat kebaikan. Pakat buat, pakat salat berjamaah, pakat zikir bersama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepubut dengku, kepubut. Kenapa mengaji? Untuk apa mengaji? Jawabannya Rasulullah menyatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin daripada ibadah, dan ibadah itu adalah makmumnya ilmu. Artinya tidak diterima ibadah seseorang oleh Allah terkecuali ia memiliki ilmu tentang ibadah yang ia lakukan tersebut. Munyo hana ilmu gutula oleh Allah hana gutung, sebagaimana dikemukakan oleh ulama. Kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Berkaitan dengan ilmu, ada dua golongan kelak di hari akhirat yang amat besar azab daripada Allah untuk mereka. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, seseorang amkana talbul ilmi, dia sangat memungkinkan untuk menuntut ilmu, falam yatlubhu, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Hang tembut, hang temurno, sehingga ke ibadah lagi naju. Kekalan-kalan gop yang kemenan. Kiban ruku', kiban sujud, kiban i'tidal, padit bo syarat ruku', padit bo syarat sujud, padit bo syarat i'tidal, padit bo syarat ni tidak mau tahu. Yang penting Allahu akbar sagonyo, Allahu akbar sagoji. Wadai tatanya hanaji tapu. Manajid iman, Islam, tauhid, ma'rifah, dia tidak mau mempelajarinya. Sehingga hanai tepu-tepu i'tikad, mengenai i'tikad. Allah hanai turi. Menyo Allah hanai turi. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tidak sah ibadah terkecuali dengan mengenal Allah. Ilmu ma'rifahnya, iman, Islam, tauhid, ma'rifah, mesapat bak kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyan yang tabut bak gure-gure supaya mengat sah ibadah. Yang kedua, orang yang raya adab sehingga hura kiamat. Rajulun allima ilman fantafa'a bihi ghairuhu dunahu. Seseorang yang sudah memiliki ilmu dan mengajarkan kepada orang lain semua terpetunjuk, terarah dengan ilmunya, tapi dia tidak melaksanakan, tidak mengamalkan ilmu tersebut. Nyorot ke orang malim, getepu le macam, tapi gepubut hana. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah mahabbah subuh yang dirahmati Allah. Lentuan rasa kasih no mantang pertemuan gedayo ni ba subuh yang mulianya. Terima kasih di atas kesempatan dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.